Siapkan dulu untuk lembar kerjanya, diisi untuk nama, NIM, dan sebagainya di bagian bawah. Lalu cermati data atau soal yang diberikan dari titik bor dengan 3 data, yaitu koordinat, kedalaman titik bor, dan elevasi, yaitu 3 titik, yaitu M, N, dan O. Tentunya kita pastikan dulu untuk skalanya. Kita menggunakan skala 1:2500. Setelah itu kita buat untuk garis X dan Y, garis horizontal maupun vertikal, dan harus menggunakan penggaris agar lebih rapi dan dipastikan lurus untuk garisnya. Ingat ya, untuk skalanya yaitu 1:2500, dalam artian 1 cm di lembar kerja, nanti interpretasinya 25 meter di lapangan atau data yang diberikan, yaitu data sebenarnya. Jadi outputnya nanti yaitu menentukan dari kedudukan bidang. Oke, kita sudah buat untuk garis vertikal dan horizontalnya, yaitu sumbu X sebagai garis horizontal dan sumbu Y sebagai garis vertikal. Oke, untuk bagian kanan atas kita gunakan sebagai titik koordinat dan bagian bawah adalah sebagai kedalaman sebenarnya. Cermati lagi untuk data yang diberikan dari titik M, N, dan O, dari kedalaman titik bor, juga elevasinya. Oke, untuk acuannya yaitu elevasi paling rendah yaitu pada titik M, yaitu 5 mdpl. Selanjutnya masukkan untuk koordinat dari titik M, N, dan O. Oke, tentunya menggunakan garis agar lebih rapi dan pastikan di setiap gridnya agar lebih informatif dan jelas. Oke, skalanya 1:2500, artinya 1 cm sama dengan 25 meter. Oke, mungkin seperti itu. Tentunya kita perjelas lagi untuk sumbu pada kedalamannya, yaitu 25, 50, 75, 100, dan 125. Masukkan untuk titik M terlebih dahulu, yaitu 1,3 sumbu XY. Kita beri simbol M sesuai dengan data, lalu titik N 2,1. Tandai lagi. Oke, selanjutnya yaitu titik O 5,4 untuk koordinatnya. Oke, kita lanjutkan, kita hubungkan antara titik M, N, dan O. Jadi interpretasinya pada titik M, N, O ini sebagai titik bor pada daerah permukaan. Kita hubungkan. Selanjutnya kita mencari titik kedalaman sebenarnya. Sebagai acuan yaitu kedalaman paling rendah, yaitu pada acuannya elevasi 5 mdpl, yaitu pada titik M. Maka kedalaman sebenarnya pada titik M yaitu 25 meter. Kita beri garis putus-putus, garis imajiner, kita beri simbol M aksen, interpretasi di bawah permukaannya. Lalu titik N dengan acuan paling rendah elevasinya yaitu titik M, yaitu ditemukan
kedalaman sebenarnya yaitu 75 meter. Dari hasil kedalaman titik bor titik N dikurangi hasil dari elevasi titik N dan M. Selanjutnya, menemukan kedalaman sebenarnya dari titik O, yaitu 125 meter. Kita beri garis putus-putus titik O nya sampai garis titik kedalaman sebenarnya yaitu 125 meter. Oke, ditemukan M aksen, N aksen, dan O aksen. Lalu hubungkan kembali antar titik M aksen, N aksen, dan O aksen dengan garis tegas. Lalu tentukan kedalaman menengah, yaitu pada titik N aksen. Kita tarik sejajar dengan sumbu X dengan garis putus-putus. Oke, ditemukan, kita ambil simbol yaitu titik P aksen. Selanjutnya kita tarik garis putus-putus secara sejajar dengan sumbu Y. Kita beri simbol nantinya yaitu AP, sumbu P. Oke, nanti dihasilkan yaitu garis trek dari penarikan titik N ke titik P. Tarik sepanjang mungkin dari titik N ke titik P sesuai dengan lembar kerja. Itu melakukan garis trek. Lalu kita buat juga untuk garis treknya dari titik M dan titik O sesuai atau sejajar dengan garis trek yang sudah terbentuk dari titik N ke titik P. Ingat, dipastikan harus sejajar untuk garis trek dari M dan O. Ingat sesuaikan dengan lembar kerja yang ada. Oke, selanjutnya membuat garis folding line, yaitu posisinya garisnya tegak lurus dari garis trek. Jadi folding line ini sebagai acuan dari bidang permukaan. Oke, selanjutnya membuat titik kedalaman pada garis trek dengan acuan pada garis folding line, yaitu 0 meter. Oke, kita pastikan sesuai dengan skala, yaitu per gridnya 25 meter di setiap sumbu strike-nya atau garis strike-nya dari titik M dan O. Oke, kita perjelas lagi sesuai dengan kedalaman yang sudah ditentukan. Oke, kita plotkan dari setiap sumbu N. Sumbu M-nya yaitu 25 meter, sumbu N-nya 75 meter, dan garis trek pada O-nya kedalamannya 125 meter. Oke, kita buat dulu untuk garis bantu, yaitu sejajar dengan sumbu Y pada
kedalaman menengah, yaitu pada sumbu N. Kita buat garis utaranya. Oke, kita hubungkan dari titik kedalaman pada garis trek yang sudah ditentukan. Oke, ingat untuk folding line tegak lurus dengan garis trek. Ditentukan sudut dipnya dari hubungan dari garis trek plotnya, dan sudut strike-nya dibantu dengan garis utara yang telah dibuat. Jadi untuk outputnya problematika 3 titik sebenarnya mencari dari kedudukan bidang. Jadi untuk strike-nya dan dip-nya kita cari menggunakan busur 360 derajat. Sudutnya yaitu dari garis bantu, garis utara dengan garis trek yang digunakan. Ditemukan untuk garis treknya yaitu N23 derajat is. Lalu ditemukan sudut dip dari hubung 3 titik tadi sebesar dari folding line-nya. Ditemukan dipnya yaitu 50 derajat. Strike-nya N23 derajat is, dipnya 50 derajat. Jadi untuk kedudukan bidangnya yang ditemukan yaitu N23 derajat is per 50 derajat.